Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah pada siang hari ini, marilah kita senantiasa mengevaluasi diri, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, seringkali kita dalam kehidupan sehari-hari senantiasa punya perencanaan yang baik dalam hal menghadapi dan mengatasi problematika dan resiko kehidupan. Tapi seringkali kita lupa, kita lalai, kita khilaf, kita tidak mempunyai planning, tidak mempunyai perencanaan akan kehidupan kita di alam akhirat nanti. Untuk mempersiapkan masa depan kita, kita mempunyai manajemen keuangan yang baik. Kita menabung, kita investasi, bahkan kita membeli asuransi. Kita ingin proteksi itu berbagai resiko yang dapat terjadi di kemudian hari di dalam kehidupan kita ini di dunia. Namun para hadirin sekalian, seringkali kita abai, kita lalai, kita tidak pernah mempersiapkan tabungan kita, investasi kita, dan asuransi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal risiko terbesar, ya, resiko terbesar yang akan dihadapi oleh manusia itu sesungguhnya bukanlah kematian yang kemudian kita membeli asuransi jiwa, tapi resiko yang akan terjadi setelah kita mati, setelah kita meninggal dunia. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memahami, kita sama-sama memahami satu ayat Al-Quran yang sangat pendek, surat An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguhnya sholat itu adalah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang pelaksanaannya diatur sedemikian rupa dengan mempunyai waktu-waktu tertentu. Saudaraku sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
yang membuat manusia itu begitu rumit dalam menghadapi kehidupan, penuh dengan berbagai persoalan, permasalahan silih berganti datang, adalah karena kita tidak bisa memanage waktu yang kita punya. Kita membawa tuh semua persoalan yang ada, ya. Persoalan yang ada kita bawa dalam satu wadah. Dalam pikiran kita itu penuh dengan berbagai kegiatan, ya. Urusan pekerjaan, urusan di rumah, urusan dengan tetangga, ya, dengan teman dan seterusnya, semuanya kita tampung dalam satu wadah. Campur satu sama lain. Kita tidak mempunyai segmentasi waktu, tidak mempunyai segmentasi agenda antara kegiatan satu dan yang lainnya. Campur semuanya itu. Kegiatan rumah dibawa ke tempat kerja. Persoalan di dalam tempat kerja kita bawa pula ke rumah. Mungkin kita istirahat sampai di rumah sejenak, ya. Kita tidak bekerja, tapi sesungguhnya yang terjadi adalah kita senantiasa bekerja terus-menerus 24 jam. Persoalan kita bawa seterusnya dalam pikiran kita. Campur demikian rupa, ya. Tantangan kita di dunia modern ini sekarang, mungkin secara finansial keluarga-keluarga modern itu relatif lebih mudah, ya, karena gajinya mungkin banyak, ya, atau setidaknya cukup. Tapi problem psikologis itu makin besar. Membagi waktu, rentang waktu dalam arti fisik itu sangat mudah. Persoalannya adalah bagaimana kita membagi waktu psikologis. Bagaimana kita membreak satu agenda dalam pikiran kita, kemudian kita pindah lagi dalam satu agenda yang lain. Saudara sekalian, ini adalah sesuatu yang sangat sulit. Pada satu saat, seorang dosen bahasa Indonesia memberikan tugas kepada mahasiswanya. Tugas ini adalah tugas mengarang, ya. Mahasiswa ini kemudian menulis tugas itu beberapa lembar, ya. Kemudian diperiksa oleh sang dosen. Nah, setelah diperiksa, dilihatnya itu tulisan. Wah, marah itu dosen. Tulisannya buruk sekali. Kenapa? Dalam satu halaman itu tidak ada paragraf. Wah, ini adalah ciri kalimat yang tidak efektif. Satu halaman penuh itu adalah satu kalimat, hanya satu titik, ya, koma tidak ada, tanda tanya, seru tidak ada. Barangkali orang yang baca sampai titik terakhir pingsan dia, ya. Wah, membaca kalimat, bayangkan satu halaman itu tidak ada komanya, hanya satu titik, paragrafnya tidak ada, tanda baca tidak ada di dalamnya. Dosen ini marah-marah, saudaraku sekalian. Kenapa? Ini buruk sekali kalimat seperti ini. Ini adalah kalimat yang tidak efektif, menjemukan, membosankan, bikin capek yang baca, gitu, ya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya hendak menekankan bahwa demikianlah sebenarnya kehidupan. Seharusnya kehidupan itu seperti paragraf dalam kalimat bahasa Indonesia. Kehidupan ini harus berparagraf, harus diberi titik, harus diberi koma, harus diberi tanda tanya, dan harus diberi tanda seru. Kita harus membagi sedemikian rupa rutinitas kehidupan kita, dan kita harus waspada. Kapan itu koma, koma itu tandanya apa, harus ngapain kita, kapan itu ada tanda tanya, sebuah ujian dalam hidup, kapan itu tanda seru. Kita sekarang sedang di dalam fase apa dalam kehidupan ini? Mari kita evaluasi bersama. Apakah kita sedang titik dalam satu paragraf? Apakah kita sedang membaca satu paragraf yang belum selesai? Masing-masing saudaraku sekalian, kita mempunyai ritme dan kisah hidup, agenda hidup masing-masing. Kita sekarang sedang membaca paragraf. Apakah kita sedang koma? Apakah ini sedang tanda tanya atau tanda seru? Apakah harusnya ganti paragraf atau masih berlanjut? Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
bukan karangan kalimat bahasa Indonesia yang ditulis oleh mahasiswa yang salah teori tadi, tapi kita sesungguhnya sedang membaca kalimat dan paragraf kehidupan. Saudaraku sekalian, kini sampailah kita pada satu kesimpulan, sebuah formula yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal kita sudah sampai pada satu titik di mana paling sulit adalah membagi waktu psikologis. Kalau waktu fisik kita bisa bagi. Di kantor, pulang, itu adalah satu kegiatan yang berbeda. Bahkan kita ganti pakaian, ganti seragam. Nah, makanya saya nggak suka tuh kalau ada orang yang kemudian ke kantor masih ada yang pakai baju di rumah, ya tidak ganti. Nah, itu maknanya dia mencampur seluruh kegiatan. Maka ada simbol-simbol dalam hidup ini. Ada seragam ini, seragam itu, ya. Kaos untuk apa, lengan panjang untuk apa, dan sebagainya. Itu adalah simbol untuk bagaimana kita ditolong untuk membagi waktu dalam hidup ini dan memberikan kesan psikologis pada diri kita sehingga kita bisa membagi agenda kehidupan ini dengan baik. Sulit memang. Karena itulah saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu bukanlah sebuah tuntunan normatif saja yang kalau kita baca itu mendapatkan pahala di alam akhirat, tapi adalah tuntunan bagaimana manusia ini hidup. Itu adalah formula kehidupan. Itu adalah hukum. Para akademisi tentu saja paham kalau sudah hukum itu pasti pangkatnya di atas teori. Dia sudah valid, bahkan super valid. Karena itulah barangkali hikmah yang dapat kita ambil, Allah Maha tahu dengan problem manusia yang begitu rumit seperti ini. Dari sini kita bisa melihat betapa pembagian waktu sholat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu demikian logik, demikian logis dan begitu penting di dalam kehidupan kita, terutama di dalam kehidupan dunia modern yang penuh dengan kesibukan ini. Di dalam surat An-Nisa barusan ayat pendek ini, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini itu memparagraf kehidupan kita dalam sehari semalam menjadi 5 paragraf. Ya. Menjadi 5 paragraf, diberi jeda zuhur, berlanjut lagi, ya. Di tengahnya barangkali ada koma, ada titik, tanda seru, kemudian titik lagi di sholat zuhur. Berlanjut lagi tuh kalimat kehidupan, dititik lagi paragraf lagi oleh Allah di asar. Berlanjut lagi, ya, kemudian selesai satu paragraf di maghrib. Selesai lagi berlanjut satu paragraf di sholat isya. Jadi Allah Maha tahu kehidupan kita sudah dibagi demikian rupa. Dengan sholat kita ditolong oleh Allah bukan hanya membagi waktu secara fisik, tapi membagi waktu secara psikologis. Saudaraku sekalian, karena itulah kita dapat memahami dengan logik di sini bahwa pada saat kita sholat yang paling penting adalah kehadiran kita secara psikologis, yang oleh para ulama disebut dengan khusyuk, ya, disebut dengan khusyuk. Kita demikian khusyuknya, ya, mengosongkan seluruh pikiran, kita menghadap hanya Allah di depan kita, ya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, saya kecil tidak punya apa-apa, semua kosong itu. Agenda kegiatan kita kosongkan dulu, ya, semua problem kosong dulu, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita membuat titik psikologis dalam perjalanan hidup kita. Kita tenang kembali sehingga kita siap kembali untuk menghadapi kegiatan dan rutinitas berikutnya. Saudaraku sekalian, orang-orang modern sekarang mencari-cari cara. Karena demikian sibuk, kemudian sadar bahwa spiritualitas itu sangat penting. Kemudian ada yang mengikuti terapi-terapi spiritual. Ada yang ikut yoga dan seterusnya, gitu ya. Ada pula mereka melakukan meditasi di sela-sela mereka bekerja. Untuk apa? Untuk mengembalikan stamina psikologis. Meditasi dan seterusnya. Padahal kita sudah, sholat kita itu sudah lebih dari meditasi.
Jadi 5 kali dalam sehari kita melakukan meditasi. Pada saatnya boleh dijamak. Tapi dalam waktu yang normal tidak boleh, karena harus rutin. Demikian ritmenya. Itu bukan hanya ritme waktu sholat, tapi ritme agenda kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan penjelasan ini maka sekarang kita faham sebuah hadis yang diceritakan dari Ummi Farwah, ya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal afdal ya Rasulullah? Kata Rasul, qala as-salatu ala waktiha. Amalan apa ya Rasul yang paling utama? Rasul menjawab, yaitu sholat sesuai tepat pada waktunya. Hadirin sekalian, sekarang kita baru tahu ternyata waktu sholat itu bukan hanya kewajiban normatif yang disuruhnya oleh Allah, itu kemauan Allah dan kepentingan Allah, tapi sesungguhnya di dalam sholat ini Allah hendak mengatur kehidupan kita. Sehingga tidak salah, ya, kalau ada orang yang memposting di medsos, saya pernah baca, aturlah sholatmu maka Allah akan mengatur kehidupanmu. Rupanya ini logik dan sangat relevan dengan ayat Al-Quran dan hadis yang baru saja kita bacakan. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila sabilil hidayah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam khutbah kedua ini mari kita menyimpulkan satu kesimpulan yang sangat penting, bahwa menjalankan sholat sesuai dengan waktunya ini adalah satu rumus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jika kita jalankan dengan baik maka kehidupan kita akan juga teratur, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita khusyuk dalam menjalankan sholat, kita berlatih sedemikian rupa dalam menjalankan sholat, maka kita punya titik dan koma psikologis sehingga kita bisa mengatur ritme kehidupan kita. Dimulai dari sholat kita hendak membangun kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika wa qamarika ilahi abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.